Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Sukiyati. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu min, median, dan modus. Langsung saja untuk min ya. Min atau rata-rata atau rataan data kelompok itu bisa kita hitung dengan 3 cara. Cara yang pertama, kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FIXT ya. Untuk I-nya dari 1 sampai dengan K dibagi dengan sigma FI, I-nya dari 1 sampai dengan K. Ini rumus yang sudah pernah kita pakai ya waktu SMP ya. Nah, X bar ini adalah rata-rata, kemudian FI-nya adalah XI-nya dulu ya. XI-nya adalah titik tengah kelas interval ke I. Kemudian FI-nya adalah frekuensi kelas interval ke I dan K-nya adalah banyak kelas. Ya, silakan ini rumus yang pertama kalian hafal dan nanti untuk latihan soal kita menggunakan rumus yang ini dahulu. Ya. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan rata-rata sementara. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah dengan sigma FI DI, I-nya dari 1 sampai dengan K, dibagi dengan sigma FI, I-nya dari 1 sampai dengan K. Jadi kita menggunakan rataan sementara. Nah, untuk yang ini nanti kita latihannya di lain waktu ya, tidak hari ini. Karena target kita hari ini kita bisa menghitung ketiga-tiganya yaitu min, median, dan modus. Nah, untuk X bar S itu adalah rataan sementara. Kemudian DI-nya adalah simpangan atau deviasi, yaitu dihitung dengan rumus DI sama dengan XI min X bar S. XI min X bar S. Kemudian X bar S-nya sendiri itu kita tentukan secara bebas ya. Dipilih dari salah satu titik tengah interval. Ya, jadi kita bisa ngambil bebas nanti. Ini untuk rumus yang kedua. Kemudian untuk rumus yang ketiga atau cara yang ketiga bisa menggunakan metode coding. Nah, rumusnya itu seperti ini ya. Jadi X bar adalah X bar S ditambah ya, X bar sama dengan X bar S ditambah dengan sigma FICI, I-nya dari 1 sampai dengan K dibagi dengan sigma FI, I-nya juga dari 1 sampai dengan K dikalikan dengan P. X bar sama rata-rata, kemudian X bar S-nya juga rata-rata sementara, kemudian CI-nya itu adalah kode titik tengah ya, kode titik tengah yaitu diperoleh dari DI per P ya. DI per P, tadi D-nya adalah deviasi tadi ya di depan ya, sudah ada tadi yang cara yang kedua. Kemudian P-nya adalah panjang kelas ya, ini adalah rumus dengan metode coding. Ini juga kita bahas lain waktu. Hari ini kita nanti menggunakan cara yang pertama saja. Kemudian nanti kita juga akan menghitung median. Median atau titik tengah data. Itu dapat dihitung dengan rumus untuk data kelompok ini ya. ME sama dengan L plus setengah N min FKME dibagi dengan FME dikalikan dengan P. Ya, median kan tengah-tengah, maka posisinya ada di setengah N ya. Nanti kita lihat aplikasinya di soal ya. L itu tepi bawah kelas median, N itu banyaknya data. FKME itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian FME-nya sendiri adalah frekuensi kelas median. P-nya adalah panjang kelas. Ya, ini rumusnya.
Silakan dihafalkan. Nanti kita terapkan dalam soal. Selanjutnya adalah modus ya. Modus atau simbolnya MO ya, data kelompok, dapat dihitung dengan rumus ini. MO sama dengan L ditambah dengan D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan P. Di mana MO itu adalah modusnya, kemudian L-nya adalah tepi bawah kelas modus. Jadi kita cari nanti kelas modusnya ada di mana. Data yang paling sering muncul ada di kelas mana, itu adalah kelas modus nanti. Kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian yang D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P-nya panjang kelas. Ya, nanti silakan dihafalkan rumus ini ya, kita terapkan nanti dalam soal. Ya. Langsung saja kita coba menghitung dari soal yang ada di sini. Ya, silakan perhatikan tabel distribusi frekuensinya. Nanti kita akan menghitung min, median, dan modus. Kita hitung untuk min atau rata-ratanya dahulu. Dan kita hari ini akan menggunakan rumus yang pertama dahulu. Ya, untuk menghitung min atau rata-rata, ya agar lebih mudah, kita buat tambahan kolom bantuan. Ya. Jadi tadi ada 2 kolom yang isinya nilai dan frekuensi, kita tambahkan kolom untuk XI. XI itu adalah titik tengah interval, ya. Nah, di sini cara menghitungnya, untuk interval yang pertama kan 10 sampai 14. Maka cara mendapatkan XI-nya adalah dengan kita tambahkan bagi 2. 10 ditambah 14 bagi 2. 24 bagi 2 akan dapat 12. Kemudian 15 ditambah 19 ya dibagi 2. 34 bagi 2 dapat 17. Terus sampai selesai ya, itu kita hitung seperti itu caranya. Ya. Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Dapatlah XI. Selanjutnya XI ini kita kalikan dengan frekuensinya. 4 kali 12 dapat 48. 8 kali 17 dapat 136 terus sampai selesai. Ya, sampai habis datanya. Sehingga diperoleh di sini jumlah frekuensinya adalah 30. Kemudian jumlah dari hasil perkalian FI dikalikan XI adalah 695. Sehingga nanti kita tinggal menghitung X-bar-nya atau rata-ratanya, yaitu sigma FI XI dibagi dengan sigma FI, I-nya dari 1 sampai dengan K. Masing-masing ya. Kita masukkan nilainya tadi 695 dibagi dengan 30 ini. Maka nanti silakan dicek lagi ya. Dihitung ketemunya adalah 23,17. Silakan nanti ini dicek lagi. Ini adalah nilai min atau rata-ratanya. Ya, semoga dipahami ya. Selanjutnya kita akan menghitung mediannya. Untuk menghitung median, kita juga bisa menambahkan kolom tambahan, yaitu FK. Ini adalah frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi gabungan. Untuk kelas yang pertama, itu kan frekuensinya 4. Berarti sampai dengan kelas pertama, FK-nya itu masih 4. Kelas kedua ada 8. Berarti kumulatifnya menjadi 4 ditambah 8, dapat 12. Kelas 3, 5. Berarti 12 tambah 5, dapat 17. Terus sampai habis. Nah, nanti kita peroleh bahwa ternyata total frekuensinya adalah 30. Nah, ini adalah N-nya. Jadi N-nya 30. Padahal letak median itu kan pada setengah N. Ya, berarti setengahnya 15, setengahnya 30. Setengahnya 30 berarti 15. Nah,
medianya itu ada di data yang ke-15. Padahal tadi sampai dengan kelas kedua itu kan kumulatifnya baru 12. Kemudian kelas ketiga kumulatifnya 17. Itu artinya data ke-15 ada di sini. Ada di kelas yang ke-3. Sehingga ini adalah merupakan kelas median. Dan kita bisa menentukan data yang lain. Ya. Dari kelas median ini kita dapatkan L-nya adalah 20 kurangi 0,5 atau 20 kurangi setengah berarti 19,5. Di sini ya. Kemudian FKME-nya adalah ini tadi. Sebelum kelas median. FK-nya adalah 12. Kemudian FME-nya sendiri adalah frekuensi kelas median yaitu 5. Kemudian P-nya kita bisa ngambil dari kelas yang pertama saja ya, biar mudah. 14 dikurangi 10 ditambah dengan 1. Dapat 5 ini P-nya. Nah, langsung kita masukkan ke rumus mediannya. Silakan dihafalkan ya. Jadi ME tadi atau median adalah L ditambah dengan setengah N min FKME dibagi FME dikalikan dengan P. Kita masukkan datanya. L-nya tadi 19,5, setengah N-nya tadi 15, FKME-nya 12, FME-nya 5. Kemudian dikalikan dengan P-nya 5. Tinggal dihitung. Ya, 15 kurangi 12 itu 3 ya. 3/5 kali 5, ini nanti hilang, 5 bagi 5 ya. Sehingga hanya dapat, wah ini tertulis 2 kali ya. Ini mestinya nggak usah ditulis lagi ya. Jadi langsung aja. Oh ini keliru, ya kita betulkan dulu. Ya, ini ya. Jadi diperoleh 19,5 ditambah dengan 3 ya, karena ini 3/5 dikalikan 5, kan 5-nya hilang. 19,5 ditambah 3 dapat 22,5. Ya, ini adalah nilai mediannya. Seperti itu ya cara menghitung median. Semoga bisa dipahami. Cukup ya untuk median. Ya, lanjut kita ya. Lanjut ke modus. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul atau data yang sering muncul ya. Nah, di sini nilai atau data yang sering muncul itu ada di kelas yang kedua ini kalian lihat. Frekuensi paling tinggi kan 8, ada di kelas yang kedua. Maka disinilah letak kelas modusnya. Nah, kalau sudah ketemu dengan kelas modusnya, tinggal kita cari L-nya. Ya, tadi sama ya. Jadi L-nya adalah 15 kurangi setengah. Ya. Berarti 14,5. Kemudian D1 itu adalah selisih kelas modus dengan sebelumnya. Kelas modusnya kan frekuensinya 8, sebelumnya 4. Berarti 8 kurangi 4, dapat 4. Kemudian D2 adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya kan 5. 8 kurangi 5, berarti 3. Dapat D1, D2. Kemudian untuk P-nya sama, ya tadi kita bisa ngambil untuk kelas pertama, yaitu 14 kurangi 10 ditambah dengan 1, dapat 5. Nah, langsung kita masukkan ke rumus modusnya. Modus adalah L plus D1 per D1 plus D2 dikalikan P. Kita masukkan L-nya tadi 14,5, kemudian D1-nya tadi 4. Kita masukkan di sini D2-nya 3, dikalikan P-nya 5. Tinggal dihitung. Dapat 9, ini keliru lagi. Ini bukan 19, tapi 14,5 ya. Ya, tadi kita betulkan ya. Jadi L-nya adalah 14,5. Ini 4 dibagi 7 kali 5 ya. Maka diperoleh 14,5 ditambah ini dapat 20/7. Terus kita hitung menjadi 14,5 ditambah dengan ini dapat 2,88. Sehingga jumlahnya adalah 17,38. Nah, ini adalah nilai modusnya. Ada di sini.
Bagaimana? Bisa dipahami ya untuk modus? Ya, seperti itu. Silakan nanti latihan soal sehingga akan hafal. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk soal yang bentuknya histogram. Ya, seperti ini ya. Contoh, ada histogram seperti ini. Terus kita akan menghitung min, median, dan modus. Oh ya, tadi pembahasannya itu hanya median dan modus saja. Minnya di sini tidak dibahas ya. Oke, kita ubah dulu. Ya, kita akan menghitung median dan modusnya saja dulu ya. Yang pertama kita akan menghitung medianya. Ya, silakan perhatikan. Median itu adalah nilai tengah data. Ya. Kemudian kalian bisa menghitung banyaknya data itu ada berapa. Ya. Kalian bisa menghitung dengan cara menjumlahkan frekuensinya. Di sini 5, 7, 12, 9, 4, 3 ini kalian jumlahkan. 5 tambah 7 tambah 12, 9 tambah 4 tambah 3 nanti dapat nilai berapa? 40 ya. Jadi N-nya adalah 40. Nah, yang namanya median itu kan tengah-tengahnya. Ya, maka letaknya ada di data yang ke setengah N atau setengahnya 40. Berarti ada di data yang ke 20. Ini bedanya antara histogram dengan yang tabel distribusi frekuensi ya. Jadi cara mencari tengah-tengahnya itu seperti ini. Jadi kalian jumlahkan ini ya, kemudian kalian bagi 2. Dapat di mana? Di data keberapa ya? Data ke-20 kita cari. Ini kan 5 tambah 7 12. 12 tambah 12 kan 24. Berarti data yang ke-20 ada di sini. Semoga dipahami ya. Jadi letaknya ada di interval yang ke-3 atau kelas yang ke-3. Nah, jadi ini adalah kelas medianya. Nah, setelah ketemu kelas medianya baru kita tentukan nilai tepinya, frekuensi kumulatif sebelumnya dan seterusnya ya. Nah, L-nya itu kita langsung pakai ini karena dalam histogram ini yang data yang ditampilkan adalah tepi ya, sudah tepi. Berarti kita mencari L-nya, ya tinggal lihat tepi yang ada di sini tertulis berapa. Ternyata 39,5. Ini sudah tepi ya. Bedakan dengan yang tadi pada tabel distribusi. Itu yang tertulis adalah batas ya. Yang mana tadi? Terlalu jauh tadi ya mencarinya ya. Ya, kalau ini kan ini batas berarti ya. Batas kelas 10 sampai 14. Batas bawah, batas atas. Ya, jadi kalau yang tadi itu adalah batas bawah, batas atas. Nah, kalau yang kayak gini ini adalah tepi. Ya, maka di sini L-nya langsung dipakai yaitu 39,5. Kemudian FKME itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kelas mediannya, berarti kumulatifnya adalah yang ini. 5 dan 7 dijumlah. Dapat berapa? 12. Ini adalah FKME-nya.
Kemudian FME-nya sendiri adalah ini, 12 yang ini. Sama-sama 12 tapi beda asalnya ya. Jadi yang FKME yang ini itu asalnya dari 5 ditambah 7. Ya, kemudian FME-nya yang ada di sini kebetulan sama 12. Kemudian panjang kelasnya itu karena di sini sudah tepi, kita bisa menghitung dari rumus yang pakai tepi, yaitu tepi atas dibagi dengan tepi bawah untuk masing-masing interval kelas. Ya, berarti kita bisa ngambil salah satu, misalkan 34,5 dikurangi 29,5. Boleh saja kita ngambil yang di tengah ini, boleh ya. Misal mau ngambil 39,5 dikurangi dengan 34,5 juga boleh. Hasilnya sama, yaitu 5. Nah, setelah kita dapatkan data ini, tinggal kita masukkan dalam rumus. Ya, ini rumus medianya. Tinggal data tadi kita masukkan. L-nya tadi 39,5. Kemudian setengah N-nya tadi dapat 20 ya. Kemudian FKME-nya adalah 12 tadi. FME-nya juga 12. Kemudian tadi P-nya adalah 5. Tinggal dihitung. Diperoleh 39,5 ini 20 kurangi 12, 8 ya, bagi 12 dikalikan 5. Nah, ini bisa disederhanakan. Bagi 4 ya, dapat 2/3 dikalikan 5. Sehingga hasilnya adalah 10/3. 39,5 ditambah dengan 10/3. Nah, 10/3 itu 3,33. Sehingga kalau dijumlahkan dapat 42,83. Ini adalah nilai medianya. Cukup mudah ya. Ya, silakan nanti kalian pahami dan latihan soal. Seperti itu menghitung median. Lanjut untuk modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, dan di sini kebetulan sama posisinya ya. Jadi paling sering muncul ada di sini juga, yang mana di sini muncul 12 kali. Maka ini juga merupakan kelas modusnya. Sehingga karena kelas modusnya ada di kelas yang ketiga, maka nanti datanya ya mirip ya. Jadi dengan yang median tadi, L-nya adalah 39,5. Hanya di sini kita butuh D1 dan D2. Ya, L-nya adalah ini sama 39,5. Kemudian frekuensi kelas modusnya yang 12 ya. Nah, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Berarti 12 kurangi 7 dapat 5. Kemudian D2-nya adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. 12 kurangi 9 dapat 3. P-nya sama kayak tadi, bisa ambil kelas pertama, kelas kedua juga boleh, kelas terakhir pun juga boleh ya. Dikurangkan aja tepinya, nanti dapat 5. Nah, langsung bisa kita masukkan ke rumus modusnya. Ini rumus modusnya, sudah mulai hafal ya. L plus D1 per D1 plus D2 dikalikan P. Kita masukkan data yang tadi. L-nya tadi 39,5, D1-nya 5, kemudian D2-nya 3, P-nya 5 ya. Sehingga jadinya ini 5 bagi 8 dibalikan 5. 5 kali 5, 25 ya. 25 dibagi 8. Nah, kita hitung 25 bagi 8 adalah 3,125. Ya. Dijumlahkan jadinya dapat 42,625. Ya, silakan dicek lagi. Ya, 42,625. Ini adalah nilai modusnya. Bagaimana? Cukup mudah ya? Ya, itu tadi cara menghitung min, median, dan modus untuk data dalam bentuk
tabel distribusi frekuensi dan dalam bentuk histogram. Ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Nanti lanjutkan ke latihan soal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.